Kita ke segmen mancanegara bersama saya Tili Rebela, Saudara. Asap masih terlihat membumbung di atas kota Sidon, Lebanon pada Senin malam. Insiden ini menyusul rentetan serangan udara Israel yang telah menewaskan 350 warga Lebanon. Israel melancarkan ratusan serangan udara di Lebanon Selatan dan Timur pada hari Senin kemarin. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, lebih dari 350 orang tewas akibat serangan keji Israel tersebut dan lebih dari 1.000 orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan tersebut. Sementara itu, ribuan warga mengungsi dari Lebanon Selatan memadati jalan raya utama ke kota Beirut. Hal ini menjadi dalam eksodus terbesar sejak Perang Israel-Hizbullah tahun 2006. Jumlah intersepsi roket yang ditembakkan dari Lebanon terlihat di atas kota Haifa, Israel pada Senin malam, Saudara. Serangan ini bentuk balasan Lebanon akibat 492 warganya yang tewas akibat serangan Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan serangan Israel pada hari Senin menewaskan 492 warga Lebanon. Korban termasuk 35 anak-anak dan 58 perempuan ini merupakan serangan keji Israel sejak Perang Israel-Hizbullah tahun 2006. Sementara militer Israel mengatakan telah menyerang lebih dari 1.600 sasaran termasuk gudang senjata Hizbullah. Serangan Israel ini menambah kecaman warga dunia untuk menghentikan serangannya ke Palestina dan Lebanon. Sementara itu, Saudara, ribuan keluarga dari Lebanon Selatan mengungsi menuju Beirut untuk melarikan diri dari pengeboman Israel paling mematikan sejak tahun 2006. Sekitar 100.000 orang yang tinggal di dekat perbatasan telah mengungsi sejak Oktober ketika kelompok militan Lebanon, Hizbullah, dan pasukan Israel saling tembak hampir di setiap hari. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan yang terjadi sejak Senin menewaskan 560 jiwa, termasuk 50 anak-anak dan 94 perempuan, serta melukai lebih dari 1.800 orang. Jumlah korban ini sangat besar bagi negara yang masih terguncang akibat serangan mematikan terhadap perangkat komunikasi minggu lalu. Saudara, sidang Majelis Umum PBB kembali berlangsung di markas PBB di New York. Indonesia kembali diwakili Menlu Retno Marsudi yang segera diangkat menjadi utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air. Sementara Joe Biden memberi pidato terakhir sebagai Presiden Amerika Serikat dalam forum ini. Isu-isu apa yang mengemuka? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pidatonya dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengangkat kembali pentingnya pendekatan multilateralisme untuk menuntaskan berbagai persoalan dunia. Things can get better. We should never forget that. I've seen that throughout my career. Pidato ini adalah yang terakhir bagi Biden yang memutuskan tak lagi mencalonkan diri dalam Pilpres AS pada 5 November. Ia pun mendapat sambutan yang hangat. Reestablishing norms, reestablishing alliances, reestablishing, America's role in the world. There is a lot of affection for him out there in most nations. Of course, there's a few where there is not. Satu sumber ketidakpuasan terhadap pemerintahan Biden adalah kebijakan Amerika Serikat terkait perang Israel-Hamas, perang yang belakangan meluas ke Lebanon dengan serangan terhadap kelompok Hizbullah. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. Meluasnya konflik ke Lebanon sebelumnya juga diangkat Sekjen PBB saat membuka sesi debat umum. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas memberi pidato pada hari Kamis waktu New York, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mundur dari jadwal semula dan memberikan pidato pada hari Jumat.
Perang Israel-Hamas masih memecah belah negara-negara anggota PBB bahkan menjelang 1 tahun sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Dewan Keamanan yang berkali-kali gagal menyepakati resolusi terkait Gaza akhirnya berhasil menyepakati 4 resolusi yang berbeda. Terakhir pada bulan Juni menyepakati dukungan terhadap segeranya terjadi gencatan senjata, pengembalian seluruh sandera oleh Hamas, dan juga penekanan terhadap solusi 2 negara. Kepada VOA, Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi meminta Amerika Serikat dan Dewan Keamanan bertindak lebih tegas. Kita tahu Amerika sudah berusaha juga untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi we need more dari Amerika Serikat agar krisis ini betul-betul dapat dihentikan. Dan terutama kalau kita tetap sama. Dewan Keamanan PBB melihat sebuah atau bukan sebuah lagi, serangkaian kekejaman yang terus dilakukan, mosok sih Dewan Keamanan PBB tidak dapat melakukan sesuatu. Menlu RI akan berbicara di depan sesi debat umum Sabtu waktu New York. Di sela hari pertama sesi debat umum, Menlu mengadakan serangkaian pertemuan termasuk dengan perwakilan Bank Dunia serta Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia, Cindy McCain. Dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.